balik wajan yang mendidih dan aroma pedas seblak yang merayu lidah di pinggir jalan, ada realitas pahit yang jarang sekali dibahas. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa jutaan orang di Indonesia tiba-tiba terjebak dalam bisnis yang sama? Mengapa jalanan kita mendadak dipenuhi oleh kepulan asap dari jualan olahan aci, makaroni, gorengan, dan mie instan? Selamat datang di fenomena yang kini menggerogoti ekonomi kita dari dalam. Banyak narasi di media sosial dan televisi memuji menjamurnya UMKM kuliner ini sebagai bukti ketangguhan ekonomi rakyat. Mereka disebut sebagai pahlawan ekonomi yang kreatif dan mandiri. Namun, jika kita membedah fenomena ini dengan kacamata sosiologi ekonomi, ledakan pedagang kaki lima ini bukanlah sebuah bentuk inovasi atau keberhasilan wirausaha. Ini adalah wujud keputusasaan. 1 dekade terakhir adalah saksi runtuhnya sektor formal kita. Gelombang PHK massal di industri manufaktur, tekstil, hingga rontoknya perusahaan digital telah melempar jutaan pekerja keluar dari zona aman. Mereka terpaksa turun ke jalanan dan menjadi bagian dari necessity entrepreneurship, berwirausaha semata-mata karena tuntutan absolut untuk bertahan hidup. Bagi sebagian besar dari mereka, gerobak di pinggir jalan adalah tameng terakhir untuk menyembunyikan status pengangguran dari rasa malu sosial. Indonesia tidak menanam gandum, namun kita adalah salah satu importir gandum terbesar di dunia. Ketika konflik geopolitik global pecah di negara-negara produsen, ketika rantai pasok dunia tersendat dan inflasi menghantam global, harga gandum melonjak. Efek domino dari imported inflation ini langsung menghantam lapak-lapak kecil di pinggir jalan kita dalam sekejap. Disinilah lingkaran setan itu dimulai. Karena modal yang kecil dan syarat masuk yang sangat mudah, semua orang yang terkena PHK berlari ke bisnis yang sama. Di satu ruas jalan, Anda bisa menemui 5 hingga 10 pedagang seblak atau gorengan yang menjual produk yang identik. Terjadilah kanibalisme ekonomi di jalanan. Para pedagang kecil ini terpaksa menghadapi perang harga yang brutal untuk berebut konsumen yang jumlahnya terbatas. Mereka berada di posisi terjepit. Menaikkan harga berarti kehilangan pembeli yang daya belinya juga sedang sekarat. Namun, mempertahankan harga lama berarti membiarkan modal mereka sendiri habis tergerus oleh biaya produksi yang kian mencekik. Berada di sektor informal berarti siap berjalan di atas tali tipis tanpa jaring pengaman. Tidak ada slip gaji, tidak ada jaminan kesehatan, dan tidak ada masa depan pensiun. Ketika mereka butuh modal atau terdesak kebutuhan darurat, pintu bank formal tertutup karena mereka dianggap non-bankable. Akibatnya, dalam 10 tahun terakhir, para pedagang kecil ini menjadi mangsa empuk bagi jaringan rentenir dan aplikasi pinjaman online ilegal yang mencekik leher. Bahkan di dunia digital yang katanya inklusif, arena ini tidak pernah ramah bagi mereka. Aplikasi pengantaran makanan menuntut potongan komisi yang besar, memaksa mereka bersaing dengan korporasi waralaba raksasa yang punya modal tak terbatas untuk bakar uang demi promosi. Namun, bagian paling tragis dari fenomena ini adalah bagaimana cara kita memandangnya. Selama bertahun-tahun, romantisasi terhadap UMKM dan kegigihan kaum papa terus diproduksi oleh pengambil kebijakan dan media. Kalimat-kalimat seperti rakyat Indonesia itu kreatif atau UMKM adalah tulang punggung ekonomi saat krisis terus digaungkan. Sadar atau tidak, romantisasi berlebihan ini sebenarnya telah menjadi alat kosmetik politik yang berbahaya. Ini adalah alat untuk mengalihkan isu dari masalah yang sebenarnya, yaitu kegagalan struktural negara dalam menyediakan lapangan kerja formal yang layak, kegagalan dalam membangun kemandirian pangan, dan semakin lebarnya jurang ketimpangan struktural di Indonesia.